nggak tahu nih kalian apakah, memilih mata kuliah ini itu berdasarkan minat karena ingin, skripsinya mengenai produk bakery atau apa kira-kira? Kalau Gias, ngambil ini karena apa? Gias. Kalau Gias ngambil mata kuliah ini karena apa Gias? Kok nggak ada orangnya? Tadi ada namanya, sekarang dipanggil nggak ada. Alia, kalau Alia ngambil mata kuliah ini karena apa? Suara saya terdengar nggak, Cynthia? Kebagiannya itu, Bu. Hah? Iya, terus si Alia sama si siapa tadi saya panggil? Si Gias? Kenapa diem aja saya panggil? Mending kalian nggak usah ikut Ibu, maaf kuliah Ibu, kalau nggak di saya suaranya kecil. pakai headset lah, makanya bawa kemana-mana headsetnya. Kalau nggak pakai laptop, kalau pakai HP, ya ngomong-ngomong harus pakai headset biar nggak berisik. Kenapa kamu ambil mata kuliah ini? Alia, Bunga, Karena adanya yang MKP ini, Bu. karena adanya MK ini, oke. Karena yang tidak bentrok hanya ini, gitu. Atau karena yang tidak Iya, Bu. berprasyarat hanya ini. Tapi ada Iya, nggak yang Bu. memang ingin, ingin arah penelitiannya ke produk bakery? Ada tidak di sini? Apa raise hand aja? Nggak akan saya tanya. Raise hand bisa nggak sih di Zoom? Di Google Meet? Nggak ada. Siapa? Hamzah. Bikin apa Hamzah? Hmm. 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 Mm-mm. Jadi hanya bakery. Ya, ya, nggak masalah ya. Yang penting ada salah satu mata kuliah yang diambil karena ada pilihan itu ada minimalnya yang harus dipenuhi ya, gitu. Jadi nabung dari sekarang. Kalau misalnya tidak bisa di sini, mungkin bisa diambil di semester antara kalau ditawarkan. Kalau enggak ya jangan maksa-maksa ya. Kemarin saya dengar ada yang maksa-maksa nyuruh dosen buka mata kuliah. Sementara semester antara itu tidak wajib dibuka. Ya, kalau prodi tidak tidak membuka, berniat untuk tidak tidak karena ada prodi lain yang memang tidak membuka mata kuliah semester antara. Tekpang masih mending buka untuk 3 mata kuliah, ya. Ada, jurusan yang memang tidak sama sekali membuka atau menyelenggarakan mata kuliah semester antara. Ya, jadi, hal-hal kayak gitu tuh nggak usah di ini ya, kalau misalnya, apa namanya, dibukanya itu, ya udah kalau misalnya nggak minat nggak usah, gitu, ya. Nah, jadi yang ngampu mata kuliah ini nanti saya dengan Pak Bayu, saya di periode UTS dan Pak Bayu di periode UAS, ya. Kemudian kenapa ada tim pengembang, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini dosen-dosen yang pernah berkontribusi mengajar mata kuliah ini, sehingga RPS-nya ya udah, mmm, campur tangan banyak orang gitu ya. Jadi ada Bu Nurul, Bu Indah, Pak Bayu, Bu Reni gitu. Jadi saya, simpan juga, perlu diketahui untuk bahwa ada
dosen-dosen yang juga berkontribusi dalam penyusunan ya, RPS, ya. Jadi nggak melulu RPS-nya dari tahun 2019 itu aja yang digunain, enggak. Ya jadi ketika dosen pengampunya ganti, kayak sekarang nih, dosen pengampunya kan ganti ya. Saya pernah ngajar bakery dulu tahun 2000 tahun lalu ya, 2024 itu dan, tahun ini mengajar lagi, tapi saya mau bikin yang beda gitu. Jadi kan itu salah satu kontribusi tuh, eee, ketika saya ngajar. Jadi setiap dosen itu punya caranya masing-masing, tapi yang penting CPL dari, setiap mata kuliah itu tercapai, intinya itu, gitu ya. Oke, next. Ini adalah materi perkuliahan yang ditawarkan. Nanti kalau tidak bergerak atau tidak muncul PowerPoint-nya tolong diinformasikan, ya. Ini saya sudah pindah nih ke materi perkuliahan. Jadi di pertemuan 1 sampai 8 itu dengan saya, di pertemuan 9 sampai 16 itu dengan Pak Bayu. Nah, untuk pertemuan yang pertama, ini kita akan menyepakati kontrak perkuliahan. Ini yang selalu saya utarakan kepada mahasiswa di pertemuan pertama, kalian harus menyepakati, ya. Menyepakati, jadi bukan saya aja nih, "Oh, kontrak perkuliahan tuh ini. Kalian terima-terima aja nggak?" Jadi kalau misalnya ada masukan dari kalian, it's okay, gitu ya. Mmm, Kemudian yang kedua bahan baku bakery dan pastry, peralatan yang digunakan pada produksi bakery, formulasi sama jenis adonan, fermentasi adonan, kemudian ada project, presentasi project dan, diseminasi. Jadi saya tidak mengadakan ujian tengah semester. Kita akan melakukan kegiatan di luar, ya. Ini salah satu juga, upaya kami sebagai dosen agar kalian mengumpulkan ya, terutama yang 2000 kalau 2022 mungkin udah full ya SKS-nya. Ah, tapi bisa juga nanti diklaim karena kan kalian juga mengambil mata kuliah pengembangan diri, ya. Nah kami, di sini, berupaya untuk kira-kira dalam mata kuliah itu kalau misalnya nih, anak-anak saya itu ada yang aktif, kalau yang aktif mah udah nggak diragukan lagi lah. Ya kan, kalian ikut BEM, ikut hima, apa segala macam tuh nggak usah disuruh gitu kan. Jadi punya tuh poin-poin untuk, dikonversi atau dikumpulkan menjadi, poin nanti, untuk pengembangan diri. Nah untuk yang tidak aktif itu kan rada sulit kalau misalnya mau memaksa, "Kamu ikut lomba, kamu ikut ini," agak sulit ya. Sebentar ya. Ibunya ngajar dulu Hafsah. Kedengeran bisa teriak tadi. Ya lanjut ya. Mana tadi? Aduh. Nah, gitu. Jadi setelah diskusi dengan Pak Bayu, akhirnya kita sepakat untuk tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Jadi untuk UTS kita gantikan dengan kegiatan diseminasi. Jadi nanti ada project yang harus kalian buat, yang harus kalian presentasikan, sebelum kita melakukan diseminasi gitu ya. Projeknya nanti saya jelasin di bagian akhir. Intinya kenapa saya melakukan ini, saya berupaya untuk bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswa yang kadang itu tuh hanya kupu-kupu, kuliah pulang, itu mempunyai poin untuk bisa dikumpulkan, nanti di akhir diakumulasi, sebagai apa tadi, poin mata kuliah pengembangan diri, ya. Karena itu mata kuliah wajib, mata kuliah, fakultas ya yang wajib baru nih, ya sekarang. Nah kalian memang belum ngambil, belum, tapi bisa dikumpulkan poinnya dari sekarang, gitu ya. Sama yang Pak Bayu juga nanti periode UAS, ada case case study ya kalau Pak Bayu, nanti UASnya itu berupa, presentasi, gitu. Nah ini project learning-nya 30%, case study-nya 20%, kemudian UTS-nya 25%, UAS-nya 25%, kemudian, totalnya 100%. Jadi tetap di paling besar adalah di project ya, yang paling besar.
UTS UAS tadi ya, ini hanya tulisannya aja. Kalau saya berarti UTS-nya tadi diseminasi, kalau yang UAS-nya itu presentasi gitu ya. Nah, ini beberapa referensi yang mungkin kalian bisa beli, bisa cari, bisa download, terserah. Yang penting tidak ini pun tidak apa-apa ya, yang jelas kalian ada punya bahan baca. Oke. Apa itu produk bakery? Itu adalah produk berbasis adonan tepung yang Ibu, mencakup mohon maaf. ya. Untuk slide-nya masih di materi perkuliahan, Ibu. Oke, berarti saya nggak usah share screen. Sekarang Sekarang pindah. baru pindah, Ibu. Iya, Bu, Oke, sudah pindah. ini penilaiannya. Saya balik lagi. Proyeknya paling besar. Case tadinya tadi ada dari Pak Bayu. UTS-nya ini berupa tadi kalau saya diseminasi, kalau Pak Bayu presentasi, ya. Ini sebelum berlanjut, saya lupa tadi. Sebelum berlanjut, kira-kira em, apakah kalian menyepakati kontrak perkuliahan yang saya tawarkan ini? Segini presentasi-presentasinya? PJ mungkin mewakili? Sudah sepakat? PJ. Satu, dua, tiga, sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, sepakat ya. Jadi nanti di akhir em, apa? Udah tahu tuh ya presentasi, jadi bisa bisa ngukur sendiri. Ya, kalau misalnya memang di sini tidak ada ujian langsung ya. Jadi saya harap kalian yang aktif juga berbagi keaktifannya ke yang tidak, yang agak-agak pasif ya. Yang pasif juga jangan mau disuapin terus gitu ya ketika ada proyek seperti ini. Jadi kalian juga mencoba untuk keluar dari zona kalian yang pasif itu untuk bisa memunculkan keaktifan sehingga saya bisa ada poin gitu loh. Karena kan tidak tidak ujian ya ini ya. Artinya tidak mengukur eee, pemahaman kalian per individu gitu. Jadi saya melihatnya dari ya tadi, karena ini nanti akan ada kelompok, saya melihatnya dari kontribusi kalian pada kelompok tersebut, presentasi kalian seperti apa, nanti diseminasi kalian bagaimana gitu ya. Nah itu tolong di, optimalkan atau maksimalkan kalau bisa. Oke, next. Ini buku-buku atau referensi yang bisa kalian, cari, download, atau beli. Nanti ini bisa nggak harus ini ya, yang penting kalian punya bahan bacaan, jurnal atau apapun lah, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita masuk ke ini sebagai pengantar aja ya, pendahuluan aja. Yang paling penting sih tadi kita sudah menyepakati, materi, kemudian, kontrak perkuliahannya sudah kita sepakati. Jadi ini hanya preambul ya. Jadi apa itu produk bakery? Produk bakery itu produk berbasis adonan tepung, mencakup roti, cake, pastry, dan cookies ya. Jadi ini keseluruhannya menggunakan tepung ya. Nah, namanya juga bakery. Jadi ada proses apa di sana? Baking ya. Teknologi bakery itu mempelajari proses, bahan, dan teknologi pengolahan produk tersebut serta keterkaitannya dengan teknologi sereal. Maksudnya apa? Karena tepung itu kan berasal dari sereal mentahnya, ya kan? Kemudian kita juga belajar mengenai fermentasinya, makanya mata kuliah ini itu, apa namanya, prasyaratnya adalah bakery ya? Seharusnya ini ada prasyaratnya, tapi saya pikir kalau ada prasyaratnya, akan sedikit, mahasiswa yang bisa ngambil gitu, jadi akan terbatas. Saya bilang, eee, nggak tahu saya kalau semester 2023 itu semester berapa? Semester 5 ya? Di sini ada yang 2024 nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada berarti mungkin udah dipasang tuh si prasyaratnya. Karena harus paling tidak paham prinsip tentang fermentasi ya, dan ada rekayasa pangannya. Nah sebelum, masuk ke
Ini namanya pendahuluan ya, pasti kita cerita dulu dari sejarah sama perkembangan bakery. Dulu itu bagaimana, sekarang bagaimana gitu ya. Jadi kalau dulu itu di, peradaban kuno, pertama kali berkembang adanya di Mesir. Jadi orang Mesir kuno itu menemukan fermentasi nggak sengaja. Ini sama kayak saya saat menjelaskan teknologi fermentasi. Jadi, zaman dulu orang tuh pasti pada tidak sengaja melakukan fermentasi itu, ya karena belum ada ilmunya, belum tahu, mereka hanya, melakukan kegiatan yang sehari-hari mereka lakukan, kemudian terjadilah perubahan itu gitu ya. Nah, yaitu adonan gandum yang dibiarkan lama, kemudian dia mengembang, ya. Mereka dulu nggak tahu, ini kenapa mengembang, ini ada ragi, mereka nggak tahu ragi. Jadi nggak tahu tiba-tiba adonan kemudian mereka simpan dan tiba-tiba mengembang, ya. Eee, itu jelas akan ada kontribusi mikroorganisme di sana, tapi tidak tahu mikroorganisme apa, ya. Pasti campuran. Kalau sekarang kan udah spesifik Saccharomyces cerevisiae, ya, untuk pengembangan roti. Tapi kalau yang lain itu, dulu itu mungkin akan campuran, ya, nggak tahu karena tidak dikondisikan. Nah, coba kalau tidak dikondisikan itu masuk fermentasi apa ya? Termasuk fermentasi yang jenis apa? Yang 2023 dijawab. Albi, kalau tadi saya bilang zaman dulu nih orang-orang melakukan fermentasi tidak sengaja gitu ya, itu ya udah nggak sengaja kemudian artinya tidak dikondisikan tahu-tahu dia mengembang. Nah itu tuh masuk fermentasi apa Albi? Siapa yang tahu? Dwi Maulina tahu? Kalau tidak dikondisikan, tahu-tahu dia terjadi fermentasi. Itu termasuk fermentasi jenis apa? Nggak tahu semuanya. Ibu fermentasi alami bukan Ibu? Alami itu kayak mana? Kayak mana alami itu? Fermentasi yang seperti apa? Tadi siapa yang jawab ya? Ayo. Ya, yang kayak mana, Jamal? Fermentasi spontan itu. Oke, ya, spontan ya. Fermentasi spontan atau tidak terkontrol. Tuh, di Mesir Kono dulu masuknya masih ke sana gitu ya. Nah, di situ baru muncul apa? Saat zamannya Romawi kuno, kalau itu Mesir kuno ya saya juga nggak ngerti ini yang bagian peradaban itu ada Mesir kuno, Yunani, Romawi itu orang-orang apa yang belajar mengenai itu ya, Romawi, Yunani gitu ya. Nah, Yunani itu mengembangkan teknik pemanggangan roti dalam oven tanah liat ya. Kalian pernah lihat ya? Jadi ada yang manggang-manggang itu gede sekali ovennya, tungkunya itu besar sekali, di dalamnya sudah ada bara atau kayu-kayu gitu ya. Kemudian si rotinya udah masukin aja ke situ, jadi tanah liat. Ya itu berkembang tuh awalnya, secara spontan. Nah, kemudian mereka mencoba gimana nih caranya agar bisa, apa namanya,
lebih cepat gitu ya. Nah itu salah satu yang terkontrol juga nih di sini di bagian Romawi kuno ini ya. Kemudian orang Romawi menyempurnakan teknik tersebut dengan mendirikan toko roti pertama yang dikelola secara profesional. Roti menjadi bagian penting dalam sistem militer. Jadi, digunakan untuk para militer berperang atau ke area medan perang gitu ya. Itu roti jadi, salah satu makanan yang pasti dibawa gitu. Nah, kemudian berkembang di Abad Pertengahan itu, eee, mulai banyak yang berusaha atau menjadi profesi baker ya, tukang roti ya. Kemudian dari sana udah muncul tuh aturan-aturan, yang ngatur tuh biasanya pemerintah. Ya, kemudian yang pertama kali bakery, ada itu dari roti yang gandum ya, yang gandum tok gitu, yang belum ada, proses lebih lanjut. Jadi si rotinya itu masih gelap warnanya gitu ya. Kemudian roti jelai, saya juga nggak cari roti jelai kayak mana tuh sebenarnya jatuhnya sama aja kayak yang roti gandum, tetap dari gandum-gandum juga. Dan yang gambar ketiga itu saya tuh tahu bener tahu enggak. Jadi ketika cari informasi mengenai sejarah roti itu keluar info bahwa ada, Nabi Muhammad itu juga senang katanya makan roti yang namanya tarid ya, tarid. Nah itu senang makan roti itu dicampur sama kari. Ya, jadi saya cari cari gambarnya, oh ternyata kayak gitu, ya. Jadi ada roti, nah dibilang roti kayaknya roti flattered ya, roti pipih. Roti pipih, kemudian ditambahkan dengan kari, katanya Nabi Muhammad itu senang seperti itu. Tapi saya tidak mendalami ya. Saya ketika, membuat PPT ini ada muncul, apa apa tuh, Zaidul Akbar itu ya, Zaidul Akbar. Berbicara bahwa roti salah satu makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad gitu ya. Oke next, selanjutnya setelah ada pertengahan itu masuk ke era modern awal. Di sini lebih beragam lagi ya dengan, tambahin gula, tambahin bahan-bahan lain yang nantinya akan lebih luas lagi pasarnya. Memang tujuannya ke sana nih ketika era modern awal ya. Prancis dulu tuh sebagai pusat perkembangan bakery. Di situ lahir croissant, brioche, baguette ya. Croissant tuh familiar ya, tapi kalau brioche gimana lah itu ngomongnya. Baguette itu tidak familiar ya, tapi kalau croissant familiar. Karena sudah ada dari, tahun 1600-an. Nah, peralatan bakery mulai berkembang di sini, awalnya dari oven batu, tanah liat, itu menjadi oven logam, ya, yang lebih dapat mengendalikan panas yang lebih baik. Kemudian di abad ke-19, ya, awal abad ke-20 itu ditemukan. Nah, sama seperti halnya, teknologi fermentasi, ya, di wine dulu saya cerita. Kalau misalnya para ilmuwan ketika, "Oh, adonan ini ngembang, ada apa?" Nah, namanya ilmuwan kan pasti akan cari tahu, gitu ya. Seiring berjalannya waktu ketemulah bahwa yang mengembangkan si, adonan terigu tadi atau tepung tadi adalah Saccharomyces cerevisiae gitu ya. Dia akan mempercepat dan menstandarkan proses fermentasi roti. Sebenarnya bisa aja mungkin, menggunakan bakteri, ini kan ragi ya atau khamir, menggunakan bakteri misalnya karena sama-sama menghasilkan gas, asam, tapi karakteristik dari si Saccharomyces ini lebih, apa ya, dulu tuh nyebutnya, "Oh ini nih yang bagus nih, gini." Kalau sekarang kan kita bilang, kalau pakai bakteri yang lain itu aroma, rasa tidak akan sama dengan yang kita tahu roti sebagaimana mestinya roti itu seperti itu gitu ya. Kalau pakai bakteri lain itu tidak seperti itu gitu. Jadi, bagusnya adalah pakai Saccharomyces cerevisiae atau kombinasi ya. Nanti ada contoh-contoh yang apa namanya, adonan roti itu lebih asam dari biasanya. Mungkin kalian pernah dengar sourdough ya. Nah, itu nanti kita akan bahas juga. Oke.
Kemudian lanjut ke perkembangan abad ke-20, itu ini kalau ini udah industrinya udah lumayan besar nih di sini ya, udah sampai ke Amerika, awalnya kan masih di Eropa tuh. Udah ada sweet bread ya, pastry, cookies tuh udah berkembang tuh. Sampai akhirnya perkembangan abad ke-21 sampai sekarang itu bermunculanlah, mmm, produk-produk roti yang tujuannya bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi untuk kesehatan, gitu, ya. Misalnya roti dari gandum utuh, ya, yang bebas gluten, rendah gula, dan diperkaya serat atau probiotik. Misalnya dengan mengkombinasikan tepung, apa tadi, gandum dengan, ubi, ya, talas, dan lain sebagainya. Nah, di sini pengenalan sedikit mengenai klasifikasi produk bakery tadi di depan ada apa saja? Siapa? Tadi apa saja masuknya produk bakery? Karina Aditya. Tadi ada apa, roti, terus apa lagi? Karina. Nggak ada orangnya Karina. Lydia. Nggak ada juga. Hafiz. Maaf Bu, Hafiz lagi sholat asar. Oke, Albi aja kalau gitu yang jawab. Ebi, tadi di depan saya bilang apa? Ada roti, terus apa lagi? Cookies, Oke, terus? pastry, Terus terakhir? terakhir apa ya? Apa dan? Kan cookies, pastry, roti, satu lagi. Ini gue lagi ditanya. Cukup Ibu. Cukup. Itu di PPT tuh lihat. Apa itu? Cake. Ya, cake ya. Jadi ada roti, cake, cookies, pastry. Jadi roti itu ada, ini bahasa-bahasa bakery banget gitu ya. Ada lean bread sama rich bread. Ya, jadi ada roti yang biasa bener-bener adonan adonan utama aja, air, ragi, tepung, garam sedikit ya. Eee, ini seperti yang gambar di kiri, ini ya, ini roti tawar biasa. Nah, kalau rich bread itu yang diperkaya dengan, emulsifier, gula, pelembut gitu ya, contohnya ini. Nah, kalau cake itu produk bakery dengan proporsi gula, lemak, telur lebih banyak dibandingkan dengan roti. Ya, memang ya kalau kalau kalian suka bikin cake, bolu misalnya gitu ya, itu gulanya tuh lebih banyak dibandingkan roti biasa. Gini ya, ada shortened cake atau butter cake, itu bisa spong butter cake atau pound cake yang ada di sebelah kiri nih. Kemudian yang tengah ini contoh dari foam cake ya. Ini foam cake, foam tuh biasanya, lebih banyak putih telurnya ya. Kemudian yang terakhir adalah cheesecake, ini sangat, favorit ya, favorit nggak tahu kalian kalau suka keju pasti ini sangat favorit. Cheesecake, terlihat ya bedanya kalau dia lebih, dia dia berongga tapi lebih padat rongganya, kalau ini dia berongga tapi lebih, rongganya lebih besar-besar karena tadi ya ada foamnya. Nah, kalau ini lebih rapet ya, lebih kayak ya karena cheese-nya akan jauh lebih banyak ya, jadi tidak akan terlalu mengembang kayak ini gitu ya. Yang ketiga ada pastry, kalau ini tuh, adonan bakery yang berlapis-lapis ya, berlapis-lapis, jadi ya karena prosesnya itu dilipat lagi gitu ya. Ada laminated pastry kayak croissant, pastry, Danish pastry. Ada short crust tuh kayak pie crust, adonan pie gitu ya, di dalamnya bisa,
buah-buahan dan lain-lain. Pie lah gimana sewajarnya pie, kemudian ada chocs pastry itu tuh adonan yang diolah dulu, baru bisa ikut dipanggang atau tidak. Itu contohnya adalah, kue sus ya. Kemudian yang keempat itu biskuit cookies atau biskuit, yaitu biasanya kadar airnya akan sangat, rendah dibandingkan 3 produk tadi. Ada drop cookies ya, cookies yang diisi dengan chocolate chip atau apapun lah yang bisa dimasukin, di bagian adonan-adonannya. Kemudian ada rolled cookies, artinya dia apa tuh, di-roll ya, untuk di-roll kemudian biasanya dicetak, contohnya gingerbread, ginger cookies. Kemudian ada juga bar cookies itu, salah satunya adalah brownies. Kemudian ada brownies-nya karena dia masuknya brownies itu sebenarnya bisa juga masuk ke yang bakery, apa, cake ya. Tapi di sini karena, masuknya ke cookies, artinya dia harus brownies yang kadar airnya lebih rendah. Mungkin kalau sekarang tuh ada brownies crispy gitu ya. Nah, kemudian ada molded cookies. Molded cookies tuh ya kayak kue-kue kering yang ada di Indonesia tuh masuknya ke molded cookies. Gitu ya. Jadi kalau di industri itu ada tuh departemen namanya food and beverage yang dia ngolah, makanan dan minuman. Ya biasanya makanannya itu, berhubungan dengan roti yang mudah lah ya. Nah, kemudian, juga mengembangkan dan memproduksi serta menyajikan dan menjual makanan dan minuman di bagian industri ini. Kemudian si produk Best dan Bakery dipasarkan secara komersial sehingga menjadi pendapatan yang menjanjikan. Nah ini kenapa diminati di banyak negara karena mudah, banyak disukai, dan sekarang berkembang produk roti yang memiliki, manfaat fungsional. Nah sekarang itu tren dan isu mutakhirnya itu si roti ini, tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu permintaan produk roti yang lebih sehat, ya. Kalau kalian, pernah mendengar roti dari bekatul fermentasi, itu pernah kami lakukan di kedai Reka tahun 2023. Kemudian ada juga, pengembangan banyak sih kakak-kakak tingkat kalian ya yang mainan skripsinya dengan roti yang, lebih sehat. Ya, ada juga, cookies tuh, anak saya juga pernah cookies dari tidak benar-benar tidak menggunakan terigu. Jadi dia hanya menggunakan, saya lupa pokoknya non terigu lah. Jadi karena dia pengen menawarkan cookies non gluten, gitu ya. Jadi itu berkembang tuh. Sama kalau dari digitalisasinya itu IoT, AI, smart oven itu lebih ke kalau di industri, itu pengoperasian, pengolahan produksinya itu lebih ke, digitalisasi gitu ya, sudah tidak manual lagi maksudnya seperti itu. Nah sekarang yang harus kalian pikirkan sebagai bentuk projeknya nanti, ya salah satunya adalah produk yang disubstitusi dengan komoditas lokal, ya. Nah, ini projeknya. Oke, sebelum saya ceritakan projek, adakah yang ingin ditanyakan dulu mengenai pendahuluan ini, teman-teman? Kalau eng kalau enggak, kita lanjut ke projek, ya. Nah, ini lihat siapa? Siapa Jamal? Mhm. Iya iya, ya kan kan yang penting adalah dia dipanggang, di-baking, ada proses pemanasan atau pengovenan, jadi tidak melulu harus melalui proses fermentasi. Ya makanya tadi ada masuknya ke, apa namanya,
cake pun tidak menggunakan cake pakai ya, cake ada yang pakai kan, tapi kayaknya cheesecake nggak pakai fermentasi deh. Kemudian kayak pizza kan ada bikin adonannya bukan pakai fermentasi ya? Pakai nggak sih bikin adonannya tuh? Iya pakai juga, heeh. Wafer? Wafer mah extruded nggak sih? Buk jadi extruda tapi dia ada lapisan-lapisan apa diisi ada filling filling. Ada filling, proses filling gitu ya, pengisian rasa-rasa lah gitu, coklat apa segala macam. Tapi kayaknya itu tidak bakery ya kalau yang wafer. Mhm, oke. Ada lagi? Nah, sekarang tolong perhatikan betul-betul, project yang akan saya jelaskan, karena di online ini kadang suka miskom. Jadi nanti teman-teman kan ada 29 orang, ya. Nah, dibagi jadi 5 kelompok. Tadinya saya mau bagi jadi 4, tapi kayaknya per kelompoknya terlalu kebanyakan kalau 4. Jadi bagi 5, jadi masing-masing ada yang 6, ya, ada yang 5, gitu. Nah, ini sebenarnya tugas ini pernah saya berikan juga ke, bakery yang tahun lalu, apa 2 tahun yang lalu lah, saya lupa. Jadi saya, eee, kan ini kalian sudah belajar teknologi pengolahan pangan kan? Nah, jadi sebenarnya kan pilihan itu harusnya memang aplikasi gitu ya dari apa yang materi-materi inti yang sudah kalian pelajari gitu. Jadi saya mau kalian mengembangkan produk bakery yang ingin kalian kembangkan ya, bebaslah nanti ini ujungnya mau untuk skripsi kalian atau mungkin nanti pengembangan produk di apa, di mata kuliah pengembangan produk apa segala macam. Tapi saya mau kalian, mengembangkan produk bakery ya, yang substitusi, komoditas lokal, ya, ubi, talas, ya apa saja gitu, tapi harus substitusi. Jadi tidak tok terigu, ya, tidak tok terigu. Nah kemudian nanti minggu depan saya mau tanya, siapa? Cynthia tolong bagi kelompoknya ya, Cynthia yang bagi, proporsi antara cewek sama cowoknya harus sama, jangan kebanyakan cewek, jangan kebanyakan cowok, cowoknya dibagi, ya. Baik, Bu. Nanti minggu depan saya mau tanya, kalian harus sudah punya produk ya, sepakat nih, setiap kelompok produknya apa. Nah, itu nanti saya bisa setujui, bisa tidak. Ya, jadi kalian harus punya, apa, ketika saya, "Ini kenapa kenapa kenapa?" Kalian harus kuat mengajukan si produk tersebut. Ya, harus kompak tuh satu kelompok. Nah, kemudian kalau sudah oke, itu kalian nanti siap-siap untuk, membuat Membuat produknya. Nah, nanti kalau misalnya kalian butuh tempat, butuh alat, itu kita bisa pinjam lab, tapi mungkin, eee, apa namanya, di weekend kali ya, khawatir bentrok dengan praktikum. Kalau misalnya butuh tempat ya, karena saya mau nyuruh kalian bikin video. Kalau kalian di rumah, ini mohon maaf, nanti syuting-syutingnya gitu nggak bagus gitu ya. Syuting-syutingnya gitu ya, bisa mungkin dikondisikan ya, silakan ya. Artinya kalau misalnya kalian mau di rumah mah enggak, tapi kalau misalnya kalian mau di lab, saya bisa, apa, mencoba untuk fasilitasi gitu. Nah, kalau misalnya untuk di rumah nih, concern saya adalah tag videonya jangan asal, ya. Ini saya berupaya untuk kalian, ini pikirannya udah keakreditasi lagi soalnya ya, karena mahasiswa itu harus punya haki. Ya, di akreditasi itu. Jadi bukan dosen saja yang harus punya haki, tapi mahasiswa harus punya haki. Nanti ceritanya, bukan ceritanya, rencananya video tersebut nanti akan saya hakikan. Ya, atas nama mahasiswa, bukan atas nama dosen ya. Ah, itu. Ya, tapi karena itu berbayar, teman-teman, saya yang bayar. Ya, saya yang bayar, artinya selain nama kalian, nama kami dosen ada di bawah, gitu. Ya. Nanti silakan kalau misalnya kalian tidak sepakat atau seperti apa, silakan diutarakan. Tapi ini bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan ke depan. Karena sekarang di, akreditasi itu bukan hanya publikasi mahasiswa yang dihitung, tapi haki mahasiswa itu dihitung.
ya. Nah, kemudian itu, jadi itu concern-nya ketika kalau mau kalian bikin di rumah. Kalau mau bikin di rumah itu harus, tag videonya yang betul. Ya kan udah ngerti lah ya, orang suka bikin TikTok juga, tag videonya yang oke, pencahayaan apa segala macam, ya, gitu. Nanti video tersebut, kita akan kalian kan bikin tuh produknya. Nah, kalau bisa kalian bawa ketika presentasi. Jadi sebelum kita diseminasi, diseminasi itu ini teman-teman, kita, menyampaikan apa yang sudah kita buat, itu kan kita harapannya tadi pemanfaatan pangan lokal. Kemudian kalau misalnya si pangan lokal itu banyak seratnya, otomatis juga akan meningkatkan nilai gizi. Nah, hal-hal seperti itu tuh bermanfaat untuk, pengetahuan masyarakat, gitu ya. Jadi mereka punya lahan, ya misalnya itu pekarangan rumah kan bisa jadi lahan juga. Nah, itu mereka dari situ aja bahan bakunya, gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan lahan perumahan, pekarangan untuk, kesehatan sendiri, kesehatan keluarga, sehingga, terwujudlah yang namanya kemandirian pangan, yang berkolerasi nanti kalau sudah banyak ke ketahanan pangan, gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa teknologi pangan tidak melulu ya berpikirnya di sekolah, di kampus saja, enggak. Jadi saya mau mengajak kalian jalan-jalan, gitu ya, diseminasi itu jalan-jalan teman-teman ke masyarakat, gitu. Nanti masyarakatnya kalian bisa tentukan, "Oh Bu, saya mau di kampung saya aja, nanti saya kumpulin di rumah saya," misalnya gitu, it's okay, nggak masalah. Atau mungkin kalian, "Saya nggak punya Bu, saya minta referensinya ke Ibu," saya bisa bantu. Tapi yang paling utama adalah kalian cari dulu target masyarakat yang mau kalian kasih diseminasi produk ini, gitu. Nanti saat presentasi di kelas, itu kita, mmm, bawa produknya dulu, jangan sampai dikasihin ke masyarakat terus nggak enak gitu ya. Jadi kita harus pastikan itu enak dulu, gitu ya, gitu. Jadi masyarakat juga senang, "Oh iya enak ya begini-begini, oh ternyata dari tidak pakai terigu bisa ya, oh begini," kan gitu ya. Gitu. Jadi coba kalian ilmu yang kalian punya sebagai food technologist itu bisa, eee, apa ya, dikasihkan juga ke masyarakat sekitar gitu ya. Nggak usah juga dulu ke jauh-jauh lah, ke masyarakat sekitar aja, apa di rumah siapa salah satu orang kelompoknya gitu ya. Nah itu, jadi nanti UTS-nya tuh diseminasi itu, tapi diseminasinya nggak berbarengan. Katakan kelompok Jamal, mmm di minggu kita kan sampai minggu ke-8 aja, katakan kelompok Jamal udah ready di minggu ke-7, "Bu, saya udah punya target masyarakat nih, Bu, di sini, jam segini." Oke, berangkat, ya. Kalau teman-teman yang lain mau ikut, ayo, tapi yang jelas yang wajib ikut di kelompoknya Jamal adalah dosen dan kelompoknya Jamal, gitu, ya. Yang lain kalau misalnya mau lihat, oke, nggak apa-apa, gitu, ya. Jadi kita dalam satu hari itu bisa mungkin 2 kelompok. Ya 2 kelompok. Nah, nanti gimana Bu diseminasinya cuma ngejelasin aja. Diseminasinya itu harus praktek teman-teman, ya. Nanti peralatan apa segala macamnya bisa saya fasilitasi, gitu ya. Nah, nanti ini, saya akan mintakan surat tugas diseminasi ini dan sertifikat ke dekan, gitu ya. Jadi itu sebagai poin, untuk pengembangan diri. Tadi yang saya bilang di awal bahwa nanti kami berupaya agar gimana caranya mata kuliah ini bisa selain dapat mata kuliah ini gitu ya, materi sama nilai mata kuliah bakery, juga pengumpulan poin kalian untuk konversi mata kuliah pengembangan diri. Itu tuh yang UTS, nanti yang UAS dijelasin sama Pak Bayu, gitu ya. Ketentuan videonya, ini sudah dijelasin sih. Informasi bahan, prosesnya gimana, kalian kan udah sering bikin TikTok ya, jadi udah tahu tuh kalau misalnya bikin bebikinan, video bebikinan itu apa aja, bahan dulu di-shoot apa aja, prosesnya apa aja, step dijelasin gitu kan. Kemudian, inovasinya apa, biasanya pakai ini tapi sekarang pakai ini, misalnya gitu. Kemudian apa nih manfaatnya ketika sudah ada produk yang sudah jadi, disebutin, "Oh manfaatnya tuh begini begini begini," gitu. Ya, jadi video nanti kita hakikan. Video dikerjakan oleh semua anggota kelompok, jadi nggak ada yang nitip nama. Kalau ada yang nitip nama, hubungi saya. Hubungi saya tidak akan nilai. Ya, karena rugi banget saya ngasih nilai orang yang nggak mau kerja.
dimasukin ke Haki lagi, dikasih sertifikat lagi, nggak mau kan, nggak mau kalian juga kan, rugi. Gitu ya. Kemudian video informatif dan menarik. Menarik, inget ya. Ya, oke. Kemudian video didiseminasikan ke masyarakat. Silakan dicari target masyarakatnya, sekitar kampus atau sekitar rumah kalian. Tapi kalau saya boleh request, kalau yang rumahnya di Tangerang, jangan di Tangerang lah. Ntar sayanya kejauhan ya. Eh, sekitar kampus, jadi kita bisa ke sana semua gitu kan, satu kelompok dan saya sama Pak Bayu. Terserah mau di Pekupatan, mau di Sinangsari, atau sekitar rumah yang rumahnya memang di Serang lah masih gitu ya. Kemudian konsepnya seperti konsep kegiatan pengabdian gitu ya. Kemudian ketentuan diseminasinya nanti akan dimulai pada pertemuan ke-6 sampai dengan ke-8 gantian ya. Nah, biasanya kan hal kayak gitu tuh minimal tuh 2 jam. Ya persiapan, kemudian ngasih tahu ke ya pokoknya kalau kalian pernah melihat dosen melaksanakan kegiatan pengabdian, nah nanti kalian yang ada di depan, saya yang nilai di belakang gitu ya. Nanti kalian gimana cara buka, kemudian ada pretestnya si ibu-ibu ini, bapak-bapaknya, kemudian kalian paparin materinya, praktek, diskusi, kalau misalnya mau post test silakan post test, kemudian selesai, gitu. Nah itu nanti di bagian depan ini nih, mana sih? Nih di project, nih lihat nih di bagian ke-6, ini tidak akan ada kuliah dari saya. Jadi kalian silakan fokus untuk mengerjakan projeknya. Karena minggu depannya saya akan tagih nih presentasi dan produknya. Ya, kalian persiapin aja, karena kan bikin kayak gitu enggak resep kayak gitu sekali jadi tuh kadang ada aja gagalnya. Nah, kalian harus coba yang bener-bener mantap gitu ya, udah oke gitu tuh. Jadi saya kasih waktu kalian, ini kita tidak ada perkuliahan, ini nanti kita ada validasi absen saja PJ. Minggu depannya baru kita masuk lagi untuk presentasi. Ya, presentasi dulu nih. Saya mau lihat dulu presentasi kalian, produknya. Nah, minggu eh, depannya bisa kegiatan dimulai atau ya ganti-gantian aja. Kalau misalnya udah ada yang siap di minggu ke-7, ya kita berangkat juga gitu ya. Nanti karena kan ini cuma 5 kelompok mudah dikondisikan, dikoordinasikan. Silakan ada yang ingin tanyakan. Ayo cepetan 12 menit lagi berakhir nih Google Meet-nya. Sepakat nggak? Atau ada yang keberatan? Karena kan ini juga kalian harus ngeluarin uang. Ya, kalau pas diseminasinya saya ngeluarin uang nggak apa-apa. Tapi untuk trial, apakah kalian bersedia untuk mengeluarkan beli terigu, beli ubi? Bersedia tidak? Kalau untuk diseminasinya saya fasilitasi. Saya punya open. Saya punya oven. Saya ya peralatan baking mah ada lah gitu di rumah ya. Itu mah bahannya juga kan nggak mahal-mahal banget lah kayak gitu. Nah, untuk trial errornya nih kalian nih di rumah atau di lab. Sepakat nggak untuk bisa apa tuh namanya berkenan tidak untuk mengeluarkan uang karena kan tadi 6 atau 5 orang ya bisa patungan. Ayo berkenan nggak? Ini luarannya kalian luar biasa nih ada Haki. Haki tuh satunya 200.000 loh. Luarannya Haki. Itu udah berapa poin tuh yang didapat kalau konversi ke pengembangan diri Haki itu gede, lebih gede dari sertifikat saja ya. Nanti ada sertifikat juga. Berkenan tidak kalian mengeluarkan untuk trial error ini? Biasanya saya nggak nanya-nanya gini. Saya nggak nanya-nanya kalian berkenan atau tidak. Ya namanya juga eh, apa namanya project ya gitu. Berkenan. Berkenan nggak?
Mhm. Iya. Mhm. 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 Lelahnya tuh apa dulu saya tanya? Lelahnya tuh apa dulu saya tanya? Yang kemarin disuruhnya apa? Ini mata kuliah apa? Oke. Mhm. Mhm mhm mhm. Mhm. Mmm. Oke oke oke. Mhm. Oke oke oke. Heeh. Proyektor infocus gitu ya? Mhm mhm. Mhm. Oh enggak, saya fasilitasi teman-teman, ya. Yang infocus tuh saya fasilitasi. Entar saya pinjam fakultas. Apalagi oven, pokoknya kebutuhan kalian untuk diseminasi insya Allah saya fasilitasi ya. Jadi kalian tinggal siap tapi tadi kalau misalnya mau diperkecil lagi jadi 4 paling Jamal ya? Gimana Jamal? 4 paling ya? Heeh heeh. Iya, gitu. 4 paling. Oke, udah. Berarti udah sepakat ya? Kita kita bungkus jadi 4 kelompok. Sepakat Bu. Oke. Ya nanti oke, nanti mungkin kendala-kendala yang kalian hadapi di saat trial error nanti dikomunikasikan saja biar saya tuh ngerinya tuh pokoknya sama mahasiswa tuh kalau udah masalah duit saya nggak mau berurusan lah, ya. Jadi, kalau kalian memang lagi bokeh apa segala macam tinggal bilang aja ke saya untuk trial, ya. Jadi jangan sampai saya nggak mau juga ngerugiin kalian, apa, kasihan juga kan nggak semua ekonomi mahasiswa tuh sama rata ya, gitu. Oke, eee, cukup mungkin teman-teman ini kita sebentar lagi udah mau ditutup oleh si Google Meet, ya. Eee, kita ketemu lagi udah ya? Nggak ada yang tanya lagi kan? Udah ya, nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti tentang projeknya nanti, kita bahas lagi di minggu depan insyaallah gitu. Terima kasih atas, kehadiran dan perhatiannya, terima kasih juga atas masukannya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Jadi mohon komunikasi yang baiknya. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sama-sama.